Berikutnya dari Demokrat, silakan Bu Anita. Baik, terima kasih pimpinan dan Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Pertama-tama kita semua mengetahui bahwa ada kekurangan anggaran ya 15 triliun. Tetapi kalau menurut saya mari kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi? Jujur sama diri kita sendiri. Anggaran yang sudah diberikan begitu banyak tahun 2024 apakah sudah digunakan dengan baik atau tidak? Jangan kalau dikurangin kita sedih, tapi waktu dikasih banyak kita tidak menggunakannya dengan baik. Kenapa saya mengatakan tidak melakukannya dengan baik? Karena sampai hari ini Pak Menteri berulang kali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran APBN itu ke daerah, baik transfer daerah, itu banyak persoalan. Mau masalah guru, sampai sekarang guru P3K yang sudah lolos P3K sampai sekarang belum dikasih SK. Provinsi NTT belum, mereka belum terima SK. Kedua, guru-guru daerah terpencil masih banyak yang belum terima juga tunjangannya. Ketiga, banyak bangunan-bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal dari 2021 anggarannya. Saya salah kasih contoh, di Kabupaten Kupang ada 17 sekolah bangunan yang dari 2001 sampai sekarang tidak terselesaikan. Mau lagi, kita lihat lagi. Dana-dana PIP. Nah, makanya kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya Kemendikbud sadar. Karena apa, kami ini Dewan, kami sudah bilang setiap rapat, banyak persoalan, lakukan pengawasan, laporkan kepada kami. Tapi kami tidak pernah didengar. Ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi, baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot. Bahkan kami anggota pemangku kepentingan mau diatur sama Kemendikbud untuk melakukan verifikasi oleh dinas. Loh, Anda sebagai kementerian mau nggak dilakukan verifikasi sama dinas? Jangan suruh dinas, jangan suruh apa yang kita usulkan harus dilakukan verifikasi oleh dinas. Kita ini lembaga tinggi negara, wakil rakyat. Kita yang menentukan anggaran di Indonesia ini. Bagaimana kepala dinas bisa memverifikasi data yang kita berikan? Anda sebagai kepala kementerian mau nggak diverifikasi sama dinas? Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Anda mengeluarkan Perseksjen yang di mana poin nomor 3 dikatakan bahwa data yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada huruf B diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Loh, kita ini pemangku kepentingan usulkan itu dari Dapodik sekolah. Dapodik itu harusnya kan, makanya tadi Pak Andre bilang operator sekolah itu diperhatikan karena semua itu dari operator sekolah. Kepala sekolah aja kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dilakukan oleh operator sekolah. Dinas pendidikan juga nggak tahu. Nah, kementerian juga. Jadi kalau mau melakukan verifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Bahkan saya minta Bapak Ibu pimpinan, kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa apa yang ada di Kemendikbud. Karena ini banyak persoalan, PIP, KIP, dana BOS, banyak hancur ini. Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa dari 2021, 2022, 2023. Nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Saya marah Pak Menteri untuk sekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan? Anda mau nggak sebagai menteri diverifikasi oleh oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah. Kalian tuh dipilih oleh presiden, harusnya berikanlah yang terbaik untuk rakyat. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru. Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon 1 yang sudah ada ini, tidak memberikan solusi kepada negara.
hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya diberikan terus, tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan, Anda mungkin sebentar lagi habis, atau Anda lanjut, saya tidak tahu. Tapi saya puji Tuhan, Tuhan dan rakyat masih memilih saya kembali. Dan sampai ini, apapun yang terjadi, kita yang terpilih kembali, kita akan tetap memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk kemajuan anak negeri kita. Bukan untuk kita anggota dewan, bukan. Jadi jangan aneh-aneh punya pikiran negatif terhadap wakil rakyat. Semua data-data yang kita pilih itu adanya di Dapodik sekolah. Perhatikan dong operator sekolah, perhatikan kepala sekolah, perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa Kemendikbud. Biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Wakil rakyatkah atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin persekjen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persekjen, tidak pikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri uang PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Mau kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa jawab jawabannya. Kalau Anda hanya turun-turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat. Turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong. Nama ada, SK ada, uang nol. Sampai hari ini. Baik. Jadi kalau kita mau bicara soal anggaran, Pak, jangan ditambah. Tuhan juga tidak ingin semua uang negara ini hilang. Saya yakin dan percaya sampai ini anggaran turun. Karena Tuhan itu lihat air mata orang miskin. Jadi kalau anggaran turun jangan marah. Mungkin inilah kehendak Tuhan supaya kita koreksi diri. Stop dan bertobat. Kalau mau lihat bangsa ini baik dan lebih maju. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih. Saya tidak akan bertanya karena sudah diwakili oleh Ibu Anita. Saya lanjut kepada berikutnya fraksi PKS. Silakan. Habib Fahmi. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya juga ikut prihatin terjadinya penurunan anggaran yang cukup signifikan untuk pagu indikatif yang kita terima, yang kita dengar. Padahal kita sedang menghadapi problematika yang cukup serius, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa kita adalah bangsa besar, bangsa yang bercita-cita ingin menjadikan anak-anak bangsanya memiliki peradaban yang tinggi. Oleh karena itu, saya memberikan catatan di tengah prihatinnya penurunan anggaran ini, maka ini menjadi semacam isyarat buat kita, khususnya bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dikti, bahwa apa yang kita inginkan bersama-sama untuk mencapai cita-cita besar tidak mungkin dilaksanakan sendiri. Ya, maka kemitraan bersama berbagai pihak itu menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, saya berharap mudah-mudahan ke depan kemitraan yang terjalin antara Kemendikbud bersama Komisi 10 itu harus semakin progresif dan semakin efektif, ya. Dan bukan hanya
bersama Komisi 10. Tapi juga tidak bisa kita pungkiri pada akhirnya penyelenggaraan pendidikan itu diselenggarakan di daerah-daerah, di mana pimpinan-pimpinan pemerintah daerah menjadi penentu seberapa efektif sekolah-sekolah kita berjalan bekerja. Jadi kemitraan dengan pemerintah daerah juga menjadi sebuah keniscayaan dan harus ditingkatkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepada masyarakat penyelenggara sekolah. Karena kita tahu bahwa Menteri Pendidikan kita adalah Menteri Pendidikan Nasional, bukan Menteri Pendidikan Negeri. Dan kita juga paham bahwa pihak swasta atau masyarakat sudah sejak dahulu kala, bahkan sudah 100 tahun berkiprah di negeri kita untuk berkontribusi dan ikut berpartisipasi di dalam rangka dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemarin kami bertemu dengan para penyelenggara pendidikan tinggi dari ormas-ormas, baik yang Islam maupun yang non-Islam. Ternyata luar biasa. Dan kalau kita pahami, pendidikan tinggi swasta itu lebih dari 90%. Dan pendidikan dasar menengah sekitar 28%. Artinya kemitraan dengan pihak swasta itu juga menjadi sebuah keniscayaan. Yang keempat, juga tidak kalah pentingnya adalah kemitraan dengan orang tua. Kita ingat apa yang menjadi doktrin Tripusat Pendidikan. Nah, dalam hal ini saya juga ingin mendorong kepada Kemendikbud untuk lebih mengefektifkan dan mengaktifkan posisi dan peran komite sekolah. Karena keberadaan komite sekolah ini bisa menjembatani antara sekolah dengan orang tua di dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan. Jangan sampai keberadaan komite ini hanya sebatas kewajiban saja, tetapi benar-benar harus ada panduan dan harus ada pembinaan yang sangat jelas. Dan terakhir, kemitraan terhadap media. Hampir banyak peneliti menyebutkan bahwa apa yang sudah kita didik di sekolah seringkali ambruk atau rusak karena pengaruh media. Oleh karena itu kemitraan antara Kemendikbud dengan kementerian-kementerian dan lembaga lain yang terkait dengan kontrol media, menurut saya ini juga harus menjadi niscaya, harus menjadi catatan agar ke depan apa yang kita inginkan pendidikan nasional kita bermutu itu menjadi lebih terkawal bersama. Itu yang pertama. Sedikit lagi. Yang kedua, kenapa saya sebutkan berbagai macam kemitraan itu? Intinya adalah bagaimana anggaran pendidikan kita yang tidak besar-besar amat, padahal sesungguhnya 20% itu besar. 52% mengalir ke daerah. Itu kan dahsyat sekali. Kemudian pada kenyataannya, saya melihat di dapil saya saja, itu masih banyak sekali temuan-temuan prihatinnya kondisi sekolah kita. Nggak usah jauh-jauh lah, dekat sekali 1 jam dari ibu kota. Masih banyak sekolah, saya nggak bicara sekolah swasta, sekolah negeri SD, SMP, itu masih banyak yang tidak layak. Sempit ruangannya, rusak kondisi kelasnya, sehingga tidak memungkinkan anak-anak kita selama 6 tahun berada di sana, kemudian bisa mengharapkan mereka mendapatkan pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu. Kemana uang yang mengalir ke daerah seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman? Ini yang barangkali perlu dikawal supaya sekolah-sekolah kita mendapatkan layanan fasilitas yang memadai. Belum lagi yang terkait dengan guru. Saya mendapatkan data dari hasil riset IDEAS, lembaga riset di bawah Dompet Duafa. 42% dari guru-guru kita itu bergaji kurang dari 2 juta. 42% kurang dari 2 juta, 13% kurang dari 500.000. 74% guru honorer dan kontrak itu digaji di bawah 2 juta. 20,5%
kurang dari 500.000. 79,8% dari guru-guru kita pasti punya pinjaman, dan kita tahu data pinjaman online, pinjol ilegal itu didominasi 42% oleh guru. Artinya tingkat kesejahteraan guru kita masih jauh dari yang seharusnya. Bagaimana kita akan bisa meningkatkan mutu pembelajaran ketika ruang-ruang kelas masih sangat sederhana, guru-guru kita juga punya tingkat kesejahteraan yang sangat sederhana. Oleh karena itu, mudah-mudahan ke depan dengan situasi dan kondisi seperti itu, kemitraan yang tadi saya sebutkan di awal itu benar-benar bisa berjalan efektif. Saya tidak yakin kalau Kementerian Pendidikan Kebudayaan bisa menyelenggarakannya seorang diri. Kemitraan adalah keniscayaan, karena yang kita hadapi adalah problematika yang sangat besar. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dia. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang berbahagia, Mas Menteri beserta seluruh jajaran. Pertama, terima kasih atas penjelasan presentasi terkait dengan RAPBN 2025. Berikut semua kelengkapan yang kita perlukan. Kedua, dalam hal presentasi, nampaknya memang teman-teman yang membuat presentasinya perlu lebih merapihkan, karena ketika presentasi sebaiknya memang indikatornya sama. Ada yang disebutkan misalnya dari 2020 sampai 2023, ada yang cuma di 2023 aja. Sebenarnya teknis, tetapi teknis itu akan memudahkan kami untuk membacanya, apalagi dapatnya baru sehari sebelumnya. Kemudian kalau berikutnya terkait dengan berbagai regulasi yang selama ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, tentu kami melihat ada hal-hal yang perlu dicatatkan, yaitu bagaimana kita melakukan uji publik sebelumnya, setidaknya ada pilot project, baru kemudian kita melihat, jangan kemudian testing the water. Ada beberapa kasus kemarin kan terjadi. Saya ini muridnya Pak Hamid, belajar soal forecasting kebijakan publik. Jadi saya kalau belajar sama Pak Hamid, mudah-mudahan juga kebijakan-kebijakan yang lain juga sama dikawal juga oleh Pak Hamid agar kemudian tidak seperti testing the water. Saya punya beberapa catatan yang tidak perlu dijawab hari ini, tapi dijawab pada saat kita konsinyasi. Pertama, buat kami PAUD Dikdasmen itu harusnya jadi inti, karena ini adalah memastikan kualitas pendidikan dasar menengah. Sehingga Pak Iwan, kita perlu memastikan ada ketersambungan antar Dirjen PAUD Dikdasmen dan Dirjen GTK juga dengan Dirjen Vokasi, supaya apa? Supaya nanti kualitasnya itu betul-betul bisa terpenuhi. Rata-rata lama belajar kita yang masih 8,6 tahun itu menjadi catatan. Artinya masih punya banyak PR. Yang juga saya khawatirkan, sebagaimana tadi Habib Fahmi sampaikan, persoalannya adalah 52% anggaran ke daerah. Bagaimana cara kita mengontrol? Sementara Dikdasmen itu heavy-nya ada, bobotnya, beratnya adanya di daerah. Jadi memastikan itu bisa berkualitas, kita menuntut di pusat harus berkualitas. Pak Nino bikin asesmen bolak-balik, kalau tidak diimplementasi di daerah itu akan jadi sangat sulit. Karena kita perlu memikirkan apa yang bisa membuat daerah punya kesadaran, punya awareness yang lebih baik untuk peningkatan kualitas ini. Kedua, berkaitan dengan GTK, Prof. Nunu, menurut saya ketika kita mau bicara pendidikan dasar menengah yang berkualitas, maka PR besarnya adalah siap nggak gurunya. Selain tadi pemerintah daerah, tapi juga gurunya. Meskipun sudah ikut sekolah penggerak yang terus kemudian nanti akan melakukan apa sih istilahnya pembiasan ya, apa ya gitu ya, kepada pengimbasan ke daerah, ke teman-temannya, maaf. Tetapi dengan tuntutan mereka untuk menjadi guru contoh, mereka harus membangun lingkungan dulu di sekolah sebelum akhirnya keluar. Ini menjadi sebuah PR besar, sebuah pekerjaan rumah besar, karena saya mendapati bahwa tidak semua guru bahkan di kota besar itu memahami sebenarnya maunya seperti apa, harusnya seperti apa. Sehingga akhirnya ya udah seadanya aja. Seadanya, kelihatannya belajarnya di luar, kelihatannya asik, tapi itu tidak mendapatkan substansinya. Sehingga cuma memindahkan belajar dari dalam kelas ke luar kelas, dan kemudian ya pokoknya diisi aja, dikejar aja target-target itu. Padahal menurut saya ini jadi PR besar. Apalagi anggarannya di 2025 turun 57%, tinggal 57% dari sebelumnya. Jadi menurut saya ini jadi PR besar yang kayaknya saya tetap akan berkeras bahwa menurut saya kebijakan
tata kelola kelas terutama di sekolah dasar dengan kondisi yang sekarang tetap memerlukan guru bimbingan konseling. Sementara ini semua dibebankan kepada guru kelas. Guru kelas tidak mungkin menangani keseluruhannya, meskipun kita tahu guru kelas harus mampu memberikan pendampingan pada siswa, tetapi mereka bukan konselor. Itu nanti akan menjadi tambahan beban bagi guru kelasnya. Ya tetap harus ada ditambahkan berkaitan dengan itu. Kemudian juga pada Bu Kiki vokasi, karena dia masih punya sekolah menengah vokasi, maka diperlukan SMK yang semestinya jadi lebih perhatian kita. SMK-PK dan teaching factor itu malah turun. Kan kita punya klasifikasi anak yang bisa melanjutkan pendidikan dan anak yang disiapkan untuk bekerja. Pilihannya adalah bagaimana kemudian kualitas kerja ini bisa menjadi lebih baik. Mau tidak mau spendingnya, pengeluaran untuk vokasi itu jauh lebih tinggi daripada yang reguler. Sepakat ya Bu Kiki ya. Tetapi persoalannya kita tidak bukan itu. Biarpun presiden mengatakan kerja, kalau nggak ada skillnya nggak bisa. Maka ini harusnya disiapkan betul berkaitan dengan vokasi ini. Dan saya punya catatan, kita belum punya sekolah vokasi yang inklusif, yang siap untuk membuat anak-anak inklusif siap bekerja. Mungkin dari mereka tidak bisa dipaksakan untuk kuliah, tapi mereka bisa dilatih untuk bekerja agar mereka mandiri. Selanjutnya di Badan Bahasa tadi dipresentasikan oleh Mas Menteri bahwa kemahiran bahasa Indonesia kita meningkat, tapi kita tidak mendorong peningkatan anggaran di Badan Bahasa. Kita baru mengenal tes kemahiran berbahasa Indonesia kan baru belakangan. Jadi kelihatannya memang meningkat karena baru dites, tapi kita belum melihat sejauh mana. Sementara pengaruh bahasa-bahasa pergaulan itu sangat tinggi, sehingga menurut saya tidak terapresiasi hanya 59,51% dari anggaran sebelumnya. Kemudian dikti Prof. Haris, jadi kalau saya melihat ada persoalan di regulasi tentang kampus merdeka. Standar pelaksanaan kampus merdeka itu perlu didiskusikan dengan kampus karena beda kebutuhannya. Tiap program studi punya, ada yang prerequisite, ada yang tidak. Sehingga ketika kemudian mereka bicara tentang konversi SKS itu perlu didiskusikan, artinya punya regulasi yang lebih longgar tapi punya pilihan-pilihan bagi kampus. Saya mendapati ada mahasiswa-mahasiswa yang bisa menyelesaikan skripsi mereka pada semester keempat meskipun mereka tetap harus kuliah karena mereka punya prestasi dalam penelitian setahun 3 kali lomba internasional dan mereka selesai semua, menang semua, sehingga kemudian kampus memberikan konversi sebagaimana Mas Menteri selalu mengatakan ada orang punya prestasi maka dikonversi SKS-nya dapat selesai. Tapi ada kampus lain yang juga mahasiswanya berprestasi internasional, nggak sengaja ketemunya di bandara, saya ngobrol, pertanyaan saya sama, dikonversi nggak prestasi itu? Ternyata enggak. Padahal kan semestinya bisa harusnya gitu. Nah, yang begini nih kelihatannya mungkin perlu ada obrolan yang lebih panjang dan lebih dalam dengan kampus-kampus yang punya berbagai program studi dan pasti beda-beda itu. Kemudian pembicaraan tentang penggabungan PTS itu bukan persoalan mudah karena masing-masing yayasan dan kemudian nanti kesulitannya adalah pada penerima bantuan pemerintahnya. Bagaimana kemudian pemadanan datanya dari PD Diktinya dan lain sebagainya karena banyak problem yang kami dapati di lapangan. Kemudian terkait dengan PPG dan yang sampai sekarang saya belum pernah dapat jawaban penelitian CMEO, udah dari tahun kemarin saya tanya tapi belum ada jawabannya. Sebenarnya apa sih yang dilakukan dengan CMEO itu dan penelitiannya apa benefitnya buat kita atau cuma sekedar diplomasi aja karena kita ada di ASEAN. Terakhir Mas Nino 5 tahun sudah melakukan asesmen nasional. Seberapa besar BSKP memberikan dorongan kepada sekolah untuk melakukan asesmen mandiri yang terstandar, nggak tergantung sama asesmen nasional. Kalau udah mau asesmen nasional biasanya gerubukan tuh sekolah tuh, wah segala macam supaya kelihatannya bagus. Tapi kalau mereka tidak mandiri itu akan menjadi sulit. Selesai terakhir kok ini Kang Dede, terima kasih. Poin pentingnya adalah ayo besok dikerjain PR-nya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.